Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hendy Kanduru, masih di channel saya Bimbel Kanduru. Bagi teman-teman yang baru gabung atau baru melihat channel ini, silahkan Anda subscribe, like, dan share karena saya akan memberikan materi-materi terkait dengan P3K, terkait dengan tips dan trik, juga dengan pembahasan soal-soal P3K. Kita akan mulai pada kesempatan kali ini. Ada beberapa soal yang sudah saya siapkan untuk Anda. Kita mulai. Silakan kalau Anda belum mempersiapkan diri, silakan untuk menandai atau bawa pulpen atau kertas atau diketik di HP Anda. Kita samakan belajar satu persatu secara perlahan-lahan karena soal ini adalah soal-soal yang keluar di tahun sebelumnya, sehingga saya memberikan ini sebagai gambaran saja kepada Anda bahwa soal P3K ini seperti ini. Yang pertama, seorang pasien dianggap memiliki resiko jatuh tinggi, resiko jatuh yang kategorinya tinggi, maksudnya berdasarkan skala Humpty-Dumpty jika nilainya lebih dari titik-titik. Nah, ini tentunya Anda harus paham dulu skala Humpty-Dumpty itu untuk penilaian itu seperti apa. Silakan ditulis jawabannya apa, dan saya ingatkan pada teman-teman untuk mengisi soal-soal yang ada di P3K ini, Anda tidak boleh lebih dari 53 detik per soalnya karena Anda dikejar dengan waktu, juga dikejar dengan jumlah soal. Dan silahkan Anda untuk memilih jawabannya. Kita akan langsung memeriksanya. Ya, langsung memeriksa apakah jawaban Anda benar. Kalau sudah, silahkan Anda tulis sekarang. Sudah? Nah, kita akan lihat jawabannya. Yang benar apa? Jawabannya adalah C. Ya, jawaban C. Tingkat resiko jatuh berdasarkan Humpty-Dumpty scale atau skala Humpty-Dumpty dibagi menjadi dua, yaitu skor 7-11 atau resiko rendah untuk resiko rendah dan lebih besar dari 12 untuk resiko tinggi. Lebih besar sama dengan 12 untuk resiko tinggi. Jadi jawabannya lebih besar 12 untuk lebih besar sama dengan 12. Artinya jawabannya C. Kita lanjut kepada nomor yang kedua. Silakan kriteria intubasi berdasarkan GCS. Nah, ini kurang dari. Ya, kalau kurang dari artinya tidak sama dengan itu ya, kurang dari. Nah, silakan sudah menentukan jawabannya, ada 7, 8, 9, 10, 11 itu pilihan jawabannya, dan ini merupakan dari kriteria intubasi pada pasien koma biasanya dilakukan pada atau dengan skalanya berapa. Oke, silakan kalau sudah, saya akan membukanya untuk Anda. Jawabannya adalah B. Nah, intubasi dapat dilakukan apabila nilai GCS pasien 8 ke bawah. Ya, 8 sampai dengan ke bawah ya. Itu maksudnya 8 sampai 3 sampai 8 itu maksudnya. Atau kurang dari 9. Kurang dari 9 kan 8 ke bawah artinya. Ke bawah artinya. Kemudian GCS 3 sampai 8 sudah termasuk pada kriteria koma. Itu salah satu jadi intubasi, kriteria intubasi. Ya, kemudian nomor 3, apakah sampai nomor 2 jawabannya benar semua? Kita lanjutkan pada nomor 3. Pneumococcal conjugate vaccine atau PCP itu diberikan pada anak mulai usia titik-titik bulan. Jadi PCP ini diberikan pada anak usia titik-titik bulan. Jawabannya, pilihan jawaban 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya, sampai dengan 5. Kemudian jawabannya itu B, 2 artinya. Nah, ini penjelasannya. PCP menjadi salah satu vaksin yang wajib didapatkan oleh seluruh anak di Indonesia. Tindakan pasien ini diberikan dalam 3 dosis, yaitu saat anak berusia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Jadi jawabannya
dimulai pada usia 2 bulan. Dengan 3 dosis. 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Kita lanjutkan pada nomor 4. Nomor 4 berbicara tentang pemberian vaksin polio diberikan titik-titik tetes. Diberikan berapa tetes itu vaksin polio. Anda pasti sudah tahu bagi orang-orang yang sudah biasa di puskesmas atau di tempat pelayanan lain, Anda sudah tahu pilihannya pasti berapa tetes. Tapi bagi teman-teman yang di ruangan penyakit dalam itu jarang ke pasien anak gitu ya. Oke, sudah jawaban Anda nomor 4 apa jawabannya? Kita akan lihat jawaban nomor 4 adalah D. Kode ya. Padahal salah ini jawabannya, tapi yang betul adalah 2 tetes. Jadi jawabannya adalah B. Bagus, bukan dodol, tapi bagus. Jawabannya adalah 2 tetes. Ya, jawabannya D. Bukan D. Jawabannya B, bukan D. Jawabannya B. Saya sudah ralat ya. Jawabannya B, bukan D. Bagus jawabannya. Yaitu diberikan 2 tetes dimasukkan lewat mulut. Yang nomor 5. Nomor 5 ini. Nah ini juga kadang-kadang membuat pusing kita. Karena kita sering mengantar pasien ke ruang rongsen. Tetapi kita tidak pernah memperhatikan atau jarang memperhatikan. Posisi pengambilan rongsen proyeksi posterior anterior atau PA adalah duduk berdiri terlentang jongkok tengkurap. Ada PA dan ada AP. Nah ini tinggal nanti kita lihat. Kalau AP seperti apa, kalau PA seperti apa. Nah ini jawabannya sudah kira-kira bisa bayangkan. Duduk berdiri terlentang jongkok tengkurap. Nah kita lihat ya. Nah jawabannya adalah B. Jawabannya B. Ini proyeksi PA pada pemeriksaan torak dengan proyeksi posterior anterior yaitu sinar dipancarkan ke film melalui punggung posterior pasien. Biasanya pasien akan diminta untuk berdiri tegak. Jadi pasiennya berdiri ya. Dengan region anterior perut ditempelkan pada film. Ya. Kemudian tangan bertolak pinggang untuk mengangkat tulang belikat antara region paru tidak tertutup. Agar region paru tidak tertutupi. Pasien diminta untuk narik napas pada saat sinar ditembakkan agar rongga torak dapat mengembang secara maksimal. Diafragma akan terdorong ke rongga abdomen sehingga dapat dihasilkan gambaran paru jantung seperti aslinya. Pemeriksaan ini hanya dapat dilakukan di ruang radiologi. Benar, di ruang radiologi. Oke, jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6, kita cepat karena Anda pun membiasakan diri 53 detik. Saya tidak akan lama-lama. Diketahui usia anak 5 tahun. Berapakah tekanan darah sistolik normalnya? Normalnya milimeter Hg satuannya. Berapa kira-kira anak dengan 5 tahun? 80, 90, 100, misalnya 100 ini. 110, 120. Ada kesalahan. 100 nih. 100. Kurang nolnya. Korupsi 1. Jadi berapa? Anak usia 5 tahun. Berapakah tekanan darah sistolik normalnya? Ya, tekanan darah sistolik normalnya. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah B. Dari mana dapatnya? Nah, ini ada rumusnya. Cara menentukan tekanan darah sistolik pada anak berdasarkan usia, rumusnya ini. Tekanan darah sistolik sama dengan 80 tambah 2 kali usia anak dalam tahun. Jadi kalau anaknya 5 tahun, maka 80 tambah 2 kali 5 sama dengan 90 mm Hg. Jawabannya adalah 90 mm Hg. Nah itu, ingat ya. Cara menentukannya, jadi kalau anaknya usia 4 tahun, berarti 4 tahun nih, berarti 88 mm Hg. Iya kan? Nah, seperti itu. Kalau 3 tahun, 86. Gitu saja. Mudah sekali ya, mudah sekali. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 7. Nomor 7. Nah, ini terkait dengan tekanan darah karena hal yang biasa dilakukan sebelum melakukan pengukuran tekanan darah.
Pasien dilarang merokok atau minum minuman yang mengandung kafein kurang dari titik menit. Ini panduannya nih, atau ketentuannya. Ini ketentuan. Bukan berdasarkan penalaran kita, tapi ketentuan. Sudah hasil penelitian. Evidence base-nya sudah ada. Jadi silakan jawaban Anda nomor 7 apa? Nomor 7. Sudah? Nomor 7? Atau memang nanti nunggu saya saja? Oke, saya buka saja. Nomor 7 adalah B jawabannya. Pasien tidak boleh minum kafein atau merokok kurang dari 30 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Nomor 8. Nah, ini sudah biasa nih. Ini ada sedikit nih. Akan saya luruskan sedikit. Jarak antara antigubitin dengan manset pada pengukuran darah orang dewasa adalah titik cm. Nah, ini ketat sekali nih. 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Jadi antigubitin itu pas segitu. Sudut siku itu. Sudut siku gitu ya, bagian dalam. Berapa? Nah, jawabannya adalah sudah. Silakan kalau belum silakan ditulis jawabannya. C jawabannya. Jarak antara manset dengan antigubitin adalah 2,5 cm atau 1 inci. Itu jawabannya. Nomor 9 kita lanjut nomor 9. Perkusi pada hati dan limpa akan menimbulkan suara. Nah, ini juga sering keluar soal-soal seperti ini. Flatness, dullness, resonan, hiperresonan, dan timpani. Hati dan limpa. Sudahkah Anda menjawab? Kalau sudah menjawab, kita akan membuka jawabannya apa. Sekarang kayak dikejar-kejar ya, nggak apa-apa. Kita dikejar-kejar, Anda seperti dikejar-kejar, membiasakan diri loh. Membiasakan diri untuk kerasa dikejar-kejar. Kita buka jawabannya, Anda sudah menentukan 1, 2, 3. Jawaban Anda apa? Nah, jawabannya adalah B. Perkusi digunakan untuk menentukan ukuran dan bentuk organ internal dengan menetapkan batas-batasnya. Ini menunjukkan apakah jaringan berisi cairan, udara, atau padat. Perkusi menghasilkan 5 jenis suara. Flatness, dullness, datar, dullness, resonan, hiperresonan, dan timpani. Flatness adalah hal yang sangat suara. Ini nulisnya nggak benar nih. Suara tumpul yang dihasilkan oleh jaringan padat seperti otot atau tulang. Kemudian suara seperti gedebuk ya, yang dihasilkan pada jaringan seperti hati, limpa, dan jantung. Kemudian resonan, suara hampa suara seperti yang dihasilkan oleh udara ya, ruangan yang berisi udara, itu resonan. Kemudian suara hampa suara. Nah, kemudian hiperresonan tidak diproduksi dalam tubuh normal. Contohnya pada pasien emphysema paru-paru, emphysema ya. Kemudian yang timpani, suara musik atau drum dihasilkan perut yang berisi udara. Dung 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 dung. Ya, itu timpani. Oke. Jawabannya tadi B. Nomor 10. Penekanan yang dilakukan oleh jari pemeriksa pada pasien edema menunjukkan kedalaman 4,4 mm termasuk pada grade ini udim ya. Grade udim positif 1, 1 positif, 2 positif, 3 positif, 4 positif, dan 5 positif. Atau positif 5, positif 4, positif 3, positif 2, positif 1. Silakan jawabannya Anda apa? Jawaban Anda. Mudah-mudahan sama ya. Jawabannya kita buka. 1, 2, 3. Kita buka. Jawabannya adalah B. Ya, grade edema. Ini di mana penekanannya 2 mm itu grade 1. 4 mm grade 2. 3, 6 mm grade 3 positif. Ya, 8 itu 4 positif. Itu grade edema. Jangan lupa like, subscribe, kemudian share juga komen. Juga nyalakan loncengnya. Dan bila ini bermanfaat, silahkan Anda share ke teman-teman sebanyak-banyaknya.
Terima kasih dan tunggu lagi materi-materi yang akan saya berikan dan mungkin materi-materi yang tidak Anda kira dan itu keluar di ujian P3K tahun kemarin dan proyeksi berdasarkan kisi-kisi yang saya peroleh untuk P3K tahun yang akan datang atau tahun sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.